Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak Ustaz yang berada di rumah? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam video kali ini Ustaz ingin menjelaskan bab baru, yaitu tentang kurban dan akikah. Oke, untuk lebih jelasnya, anak-anak Ustaz perhatikan ya penjelasan Ustaz sebagai berikut. Coba antum lihat dulu gambar dua ini. Kira-kira ini materi kita tentang apa? 1, 2, 3. Oke, Ustaz jelaskan. Di bab ini kita membahas tentang kurban dan akikah. Kurban dan akikah pasti sudah sering kita dengar. Perhatikan penjelasan berikut. Definisi kurban atau arti dari kurban. Kurban menurut bahasa berasal dari kata qoroba yakrobu kurbanan, yang berarti mendekat atau dekat. Jadi orang-orang yang berkurban itu artinya dia mendekatkan diri kepada Allah. Waktu penyembelihan. Jadi kurban ini maksudnya kita mengkorbankan hewan untuk disembelih. Kapan waktu penyembelihan? Waktu penyembelihan hewan kurban yang utama adalah pada hari raya Idul Adha setelah terbitnya matahari dan hari-hari tasyrik, maksudnya tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Ini dia dalil tentang kurban. Ayat ini pasti anak-anak Ustaz semuanya sudah hafal. Terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika wanhar. Maksudnya atau artinya, maka sholatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah hewan. Ini dia gambarnya. Apa hukum berkurban, Ustadz? Yang pertama itu hukumnya bisa wajib menurut ulama Syafi'i bagi yang telah diberikan oleh Allah kelapangan rezeki atau rezekinya melimpah. Jadi hukum untuk dia adalah wajib untuk berkurban setiap tahunnya. Yang kedua bisa menjadi sunnah muakkad, yaitu maksudnya yang sangat dianjurkan apabila bagi setiap muslim, ini pendapat mayoritas ulama, didukung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Setiap pagi Allah mengutus 2 malaikat. Yang satu berdoa, ya Allah berikanlah ganti bagi yang berinfak. Dan yang kedua berdoa, ya Allah berikanlah kehancuran bagi orang yang menahan hartanya atau pelit. Di hadis ini kita diajarkan untuk berinfak atau bersodakoh karena Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Kemudian kita dilarang untuk pelit karena kalau orang yang pelit pasti akan mendapatkan kehancuran di kemudian hari, bisa cepat dan bisa lambat. Keutamaan berkurban itu terdapat dalam hadis At-Tirmizi. Tidaklah anak Adam melakukan suatu amalan pada hari nahar atau istilahnya itu Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah melebihi mengalirkan darah kurban. Jadi berkurban itu adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Apa jenis-jenis hewan kurban? Itu dalam Al-Quran Surah Hajj dijelaskan ayat 34. Dan bagi setiap umat kami berikanlah tuntunan berkurban agar kalian mengingat nama Allah atas rezeki yang telah dilimpahkan kepadanya. Kalian berupa hewan-hewan ternak.
Jadi yang dikurbankan itu berupa hewan-hewan ternak. Nanti akan dijelaskan lagi, tidak semua hewan ternak juga kita bisa kurbankan. Ayam itu tidak termasuk. Contohnya adalah itu bisa unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba. Jadi yang paling kecil itu hanyalah kambing. Perhatikan gambar-gambar ini. Di sini ada gambar kambing, ada gambar sapi, ada kerbau, ada unta, dan ada domba. Jadi hewan kurban itu hanya sekitaran ini. Nggak ada orang mengkorbankan ayam, angsa, bebek, itu tidak termasuk hewan kurban. Kemudian jumlahnya itu terdapat dalam hadis riwayat Muslim dan At-Tirmizi, yang artinya dari Jabir radhiyallahu an, kami menyembeli bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Hudaybiyah dengan unta atas nama 7 orang dan sapi atas nama 7 orang. Jadi dalam hadis ini dapat kita simpulkan, 1 ekor sapi atau kerbau itu atas nama 7 orang. Kalau kambing itu untuk atas nama 1 orang. Ini dia syarat dan pembagian kurban. Orang yang berkurban harus mampu menyediakan hewan sembelihan dengan cara halal tanpa berhutang. Kurban harus binatang ternak seperti unta, sapi, kerbau, kambing, atau biri-biri. Kemudian binatang yang disembelih tidak cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, dan kuping serta ekornya tidak putus. Jadi hewannya ini dibilang hewan yang sehat tanpa cacat sedikit pun. Apa hikmah dari berkurban anak-anak Ustadz? Yang pertama yaitu menghidupkan syiar agama Islam dan sunnah. Yang kedua, mengenang perjuangan Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang ketiga, berbagi kebahagiaan dengan orang lain di hari raya. Kemudian mengingat kematian. Jadi inilah hikmah dari berkurban. Syarat-syarat umur minimal hewan yang kita kurbankan. Unta itu minimal umurnya 5 tahun. Sapi minimal umurnya 2 tahun. Kambing Jawa minimal umurnya 1 tahun. Domba atau kambing gembel minimal umurnya 6 bulan. Di dalam hadis dikatakan juga, janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali musinnah, kecuali apabila itu menyulitkan bagi kalian, maka kalian boleh menyembelih dengan domba zadza'ah. Jadi maksudnya ini tentang umur ya anak-anak Ustadz. Musinnah itu adalah sapi betina yang genap umurnya 2 tahun dan memasuki tahun yang ketiga. Cacat hewan kurban. Rasulullah SAW bersabda, 4 jenis tidak sah dijadikan hewan kurban, yaitu yang pertama, yang jelas kebutaannya, yang sakit parah, pincang yang parah, dan hewan yang sangat kurus. Jadi tidak heran kalau setiap berkurban kita lihat hewan-hewan kurbannya itu gemuk-gemuk dan sehat-sehat, tidak cacat. Ada penyembelihan. Yang pertama yaitu orangnya sudah balik dan berakal. Laki-laki, perempuan itu boleh saja, tapi mayoritas sekarang kita lihat adalah laki-laki. Yang kedua, menggunakan alat sembelihan yang tajam. Yang ketiga, tidak menzalimi atau tidak menyakiti hewan kurban. Yang keempat, tasmiyah, dibacakan nama Allah. Yang kelima, memutuskan hulkum dan mari. Itu maksudnya jalan nafas dari hewan tersebut di lehernya itu. Tadi itu tentang kurban. Sekarang Ustadz mau menjelaskan tentang akikah. Jadi ada persamaan dari 2 hal ini. Kemudian dia
berbeda tentunya. Perhatikan penjelasan berikut. Akikah keluarga muslim yang baru dikaruniai seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, disunahkan untuk mengungkapkannya dengan rasa syukur kepada Allah. Mengapa begitu? Siapa sih yang tidak senang kalau dia dikaruniai anak? Ya, semuanya pasti senang dan disunahkan kita untuk bersyukur. Bagaimana caranya? Caranya di sini kita disunahkan untuk menyembelih hewan akikah. Hewan akikah ini berupa kambing. Hukum dan syarat akikah. Hukum akikah ini adalah sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan bagi orang tua si anak. Syarat-syarat dan ketentuan pembagian daging hewan akikah adalah sebagai berikut. Yang pertama, hewan yang disembelih adalah kambing atau biri-biri, atau bisa juga dengan domba, karena itu selevel. Yang kedua, hewan yang disembelih harus sehat. Poin kedua ini sama dengan kurban. Jadi hewan yang disembelih itu harus sehat. Perbedaannya adalah, tapi kalau di akikah itu hanya berupa kambing, biri-biri, dan domba. Yang ketiga, daging hewan akikah itu dibagi 3. Sepertiga bagian untuk dimakan oleh yang berakikah. Sepertiga lagi untuk disedekahkan. Kemudian sepertiga bagian lagi untuk dihadiahkan. Jadi 1 ekor kambing itu kita bagi 3. Kemudian daging hewan akikah lebih utama dimasak terlebih dahulu sebelum dibagikan. Jadi akikah ini biasanya itu tidak berempuk, tidak berupa daging mentah. Jadi dia dimasak dulu. Apa fungsi akikah? Pertama itu adalah sebagai penembus gadai. Yang kedua, sebagai ungkapan syukur kepada Allah. Yang ketiga, sebagai sedekah kepada sanak saudara, tetangga, dan fakir miskin. Yang keempat, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, menjalin keakraban dengan tetangga dan kerabat. Yang keenam, menciptakan kehidupan yang serasi. Yang ketujuh, menghidupkan sunnah Rasul. Fungsi akikah dan kurban dalam kehidupan adalah seperti yang kurban tadi, itu sama-sama mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, menghidupkan atau melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kepedulian sosial. Yang keempat, meningkatkan kesadaran diri untuk memiliki jiwa berkorban di jalan Allah. Itulah tadi penjelasan Ustadz tentang kurban dan akikah. Semoga dengan penjelasan Ustadz tadi bisa membawa penambahan ilmu bagi kita dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, itu saja video kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.